Dia serius, ini bagus banget ya. Bikin series aja kalau mau sama dia, rutin kalau dia mau. Sambil gue sama temen gue kayak nyi gitu kan, terus dianya serius. Nah temen gue yang satu lagi busuk-busuk juga kalau ngobrol. Gila, Mas Adi ternyata gambarnya ini ya, untal di gurun. Kayaknya kayak dia nyari Google Image, gue rasa gue nggak mesti nyari foto. Oke, Mas lanjut ya, Kayaknya langsung. lebih aman kalau unta nggak minta nomor rekening kan kalau disalahgunakan. Bener juga. Oh itu alasannya. Oh ya juga ya. Oke, lanjut. Lanjut, gue mau nanya nih sebagai psikolog, ini gue sempat kemarin di thread gue juga nanya itu. Sebagai psikolog dengan kondisi sekarang, kan ini sekarang banyak orang mumet ya. Terus gue juga wondering, ini psikolog denger curhatan manusia-manusia yang semakin kompleks ini mumet juga gak sih Mas kamu? Psikolognya Wah, ini mumet juga nggak? Copingnya gimana? Coping mekanisme kalian sebagai psikolog gimana? pertanyaan ini menarik ya. Kalau Kalau mumet jawab, atau enggak, kalau jawabannya politis, kalau jawabannya ini banget, politically correct banget. Ini kan udah setelannya makan dari sono begitu, Pu. makan asam garam udah jadi dosen. Sebenarnya kalau secara riset ya, emang profesi yang berhubungan sama kesehatan mental itu memang Hmm. rentan ya mengalami stres juga. Tapi ini menarik karena memang juga udah mulai banyak diteliti sekarang di kita. Karena ya termasuk dokter ya, psikolog gitu, kemudian psikiater atau profesi lain yang mungkin juga bidan gitu ya yang berhubungan dengan kesehatan secara umum juga mungkin mengalami juga. Eh Kalau dari secara angka statistically memang cukup besar ya kerentanan untuk mengalami stresnya. Nah, tapi memang selama proses belajar gitu, kita apa ya istilahnya dipersiapkan gitu, tentunya untuk menghadapi berbagai macam hal yang nggak bisa kita perkirakan. Dan karena ini loh, kalau yang sempat ramai itu juga ada, eh, maksudnya sempat ramai ditulis di artikel ya. Ada masalah secondary trauma gitu. Secondary trauma itu kayak misalnya dari cerita-cerita klien, psikolog atau psikiater ini juga jadi terlalu masuk ke dalamnya gitu, sehingga merasakan juga trauma yang dirasakan sama si kliennya Oke. gitu. Dan ini kalau berlanjut sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ya psikolog ini kan jadi bisa malfunction ya. Jadi makanya dia diminta juga untuk memeriksakan kesehatan mentalnya gitu sih gitu. Kalau selama ini sih kalau gue yang menyikapinya lebih kepada uh, mencoba untuk grounded sih. Jadi kayak uh, kadang-kadang kita begitu apa ya istilah zaman dulu tuh fall in love with disorder gitu ya. Jadi kita suka dengan keunikan-keunikan orang gitu, tapi tanpa kita sadari sebetulnya kita tetap harus bikin border ya. Kita perlu bikin batas gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita punya boundaries, menurut saya sih kayaknya aman-aman aja gitu ya. Selama memang baik lagi itu kita bisa membuat cerita klien itu nggak terlalu kita resapi gitu. Karena ada satu masa juga biasanya masalahnya tuh yang heboh-heboh gitu ya, masalah perkawinan, perselingkuhan gitu ya. Itu kan nggak bisa kita pungkiri ya. Psikolog itu juga sebetulnya kan manusia yang juga menghadapi masalah yang sama gitu, bisa jadi sama kliennya gitu. Kadang-kadang kita mesti berefleksi dulu gitu ya, terus kita mesti memikirkan secara tenang gitu. Kalau oh ini kan cerita klien, ini beda dengan cerita psikolognya, cerita saya gitu. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai jadi punya teknik grounded begitu, kita bisa jadi kebawa sama kliennya gitu. Yang akhirnya kita nanti berobat juga gitu. Jadi apa bedanya kita dengan klien gitu ya? Tapi maksudnya psikolog itu sangat boleh untuk juga melakukan konseling dengan psikolog atau dengan psikiater gitu. Ya. Gitu sih. Kalau kalian sendiri tuh ada, ini aku berkaca, nggak tahu ini mungkin tidak terlalu sama, tapi kayak contoh lagi-lagi kalau
Gue tuh suka pusing kenapa gue ngambil contoh yang berbahaya ya. Contoh misalnya pastur ada kak pastur ada masalah gitu ya. Ada misalnya ada tuduhan pelanggaran kaulnya Ya, atau apa gitu kan dia sis, kenapa itu dia terus sih diminta untuk contohnya? step back gitu kan, dia terus akan otomatis tuh ada mekanisme di mana dia akan dipindahkan, ada apa. Nah kalau untuk psikolog sendiri tuh ada mekanisme gitu nggak sih, kayak apa ya, poin di mana kalian kayak oh gue harus berhenti praktek dulu nih atau apa kayak gitu tuh, ada nggak sih Mas? Gue bahkan bisa, Ada. kalau ini gue bisa jawab bahkan. Tapi gue mau dengar Mas Adi. Tapi gue nggak mau karena gue bisa membuka hal-hal yang nggak perlu dibuka. Tapi udah jawaban yang sebaiknya tidak dibuka. Iya, tapi kan pilihan Mas Adi untuk menjawab nih, ini masalah jam terbang nih. Memilih menjawabnya gimana? Expert opinion expert. Enggak lah, sama-sama belajar. Iya, apa namanya, sebetulnya kan kita punya dewan etik ya, majelis etik psikolog gitu. Jadi sebetulnya ya dewan majelis etika ini yang ada di satu institusi ya, organisasi pengayom profesi kita namanya HINSI gitu. Itulah yang sebetulnya bertugas untuk memproses laporan gitu ya. Kalau misalnya kita bekerjanya itu dirasa udah tidak oke gitu ya, atau optimal gitu, atau misalnya ya selama ini sih dengar cerita dari senior ya, misalnya ada bencana alam gitu ya, kadang-kadang kan kita ikut sebagai relawan, sebagai psikolog di sana, tapi ada satu masa ini senior bercerita psikolognya ini ya ini ngeblank aja gitu, bengong segala macam apa gitu, nggak bisa berfungsi secara optimal gitu. Tapi dia juga for some reasons dia nggak tahu itu kenapa, jadi ditarik dulu dari kerjaannya, kemudian disarankan untuk melakukan konseling gitu. Karena mungkin ketika kerja itu juga ada suatu hal yang ikut terpicu atau jadi triggernya juga sehingga membuat dia ingat ya gitu. Karena kan manusia tuh kompleks banget. Jadi misalnya karena bencana alam anak itu akhirnya yatim piatu gitu, nggak punya orang tua. Secara kebetulan misalnya relawannya juga adalah seorang yatim piatu gitu. Jadi dia misalnya simpati ya, jadi bukan empati, simpati berlebihan sampai akhirnya dia nggak berfungsi dengan baik di pekerjaannya. Itu sih. Iya. Berarti sebenarnya juga apa ya, ada self awareness atau mungkin temennya yang lihat ya, partner yang lihat gitu, terus bahwa harus step back gitu. Udah, tapi jangan, biar nggak makan waktunya ini, kita tutup. Kenapa tutup sekarang? 10 menit lagi. Apa? Tinggal 10 menit lagi. Kan sampai 15 menit masih bisa. Oh, aku mau satu lagi pertanyaan sebenarnya. Ada tips and trick boleh? Nah, ada sebenarnya aku mau nanya soal itu. Kalau sekarang ini nih orang, misalnya kan ada orang yang aware gitu ya, kayak aduh kayaknya gue perlu ke psikolog nih gitu ya, dan sudah sangat terbiasa dengan fakta bahwa pergi ke psikolog tuh hal yang memang ya nggak apa-apa gitu, it's a part of kamu berusaha untuk menjaga kesehatan kamu gitu, sama kamu medical check up. Tapi kan ada juga orang yang masih tidak familiar dengan konsep pergi ke psikolog gitu loh Mas. Jadi mungkin yang mau aku tanyain dua. Pertama, buat teman-teman di luar sana yang sekarang, gimana sih cara at one point mereka itu bisa mulai berpikir untuk mengakses psikolog gitu. Jadi kapan gitu? Apakah ketika emang udah pusing atau malah jauh sebelumnya gitu? Mungkin tuh pertanyaan yang aku banyak juga dengar berseliweran tuh, kayak gue tuh harus ke psikolog tuh ketika kapan sih gitu? Ketika apa gitu? Kedua itu sih tips and trick sih Mas sekarang nih, dengan kenyataan kita sedang di dunia yang tidak waras ini, itu kalau ada tips and tricks gimana kita bisa walk along dan survive, aku ya mungkin thrive gitu ya, tapi ya paling nggak untuk bisa bertahan gitu dan tetap sehat lahir batin tuh kira-kira gimana? Itu dua aja aku pertanyaannya. Dua aja tapi berat ya. Iya, yang pertama kapan sih saya harus ke psikolog gitu ya? Ya sebetulnya balik lagi dengan kita kalau di psikologi itu kan belajarnya ada istilah 4Ds ya. Jadi D yang pertama itu kan
kita udah mulai merasa ada yang berbeda dari hidup kita. Jadi devian gitu ya. Jadi kita merasa biasanya kita kerja, teman-teman kerja tapi kita enggak gitu. Jadi itu mulai bisa direpresentasikan sebagai satu hal yang cukup bisa dipertimbangkan. Setelah itu kita juga biasanya harus mempertimbangkan aspek dysfunction ya. Jadi bagaimana kita merasa keberfungsian kita itu sudah terganggu. Artinya contohnya nih misalnya kalau dapat pertanyaan gitu ya, misalnya kalau sekarang ini nggak tahu kenapa lagi banyak juga orang-orang yang tidak bisa tidur gitu ya seharian, terus memikirkan kondisi negara yang sebetulnya bukan menjadi urusan sepenuhnya dia gitu ya. Itu justru membuat keesokan harinya dia akhirnya kerjanya jadi ngantuk, jadi tidur melulu gitu. Jadi bikin dia itu jadi disfungsi ya. Jadi masalah keberfungsian itu produktivitasnya jadi menurun gitu. Kalau yang misalnya dia juga biasanya bisa berinteraksi dengan enak dengan orang lain, jadi nggak asik gitu ya. Jadi mengurung diri atau menarik diri itu kan ekstrimnya ya gitu. Tapi yang terakhir sih emang dangerousness ya. Jadi kalau dia ya ini udah jelas ya kalau udah membahayakan diri sendiri dan orang lain itu dia udah harus dipastikan ke psikolog sih gitu. Dan yang berhubungan sama keberfungsian itu juga jadi salah satu kunci sih gitu. Tapi kan sebetulnya kadang-kadang atau banyak kita lihat orang-orang itu justru ke psikolognya pas udah parah gitu. Nah, kalau boleh saya saranin sih sebetulnya cek aja kalau ada hal yang mengganggu gitu. Apapun itu ya, mau stres sehari-hari, mau stres yang berat atau masalah yang bagaimanapun, umumnya ya kalau psikolognya itu benar gitu ya, dia pasti udah dipersiapkan dengan kemungkinan 1001 masalah yang dibawa sama kliennya gitu. Artinya dia sudah biasa gitu mendengar cerita-cerita yang mungkin bagi masyarakat tabu atau jarang diomongin atau malu atau apa gitu. Tapi dia pasti bisa memberikan penerimaan ya supaya orang itu mau cerita. Karena gimana ceritanya orang nggak mau cerita, mau dibantu tapi nggak mau cerita gitu. Makanya harus cerita dulu gitu ke psikolog itu. Dan karena masih banyak mispersepsi juga kalau psikolog itu bisa ngasih obat kayak psikiater gitu ya. Meskipun saya udah berbusa-busa tuh ya memberikan edukasi gitu ya. Tapi kayaknya ya sudahlah gitu. Memang sampai kapanpun kayak kalau di Indonesia kayaknya memang cukup kuat ya penyetaraan profesi antara psikolog dan psikiater itu gitu. Meskipun pada aslinya tentu berbeda gitu. Nah, satu lagi apa deh? D 4 tadi lu bilang. Kan apa tadi deviant, dysfunction, dangerousness, dangerousness. Satu lagi itu deviant. Sebentar ya, coba kita cek. Satu lagi itu. Nggak apa-apa, aku suka, sama aku juga suka ada dokter. Tapi ada teorinya. Dokterku yang kalau apa-apa kayak sebentar ya Mbak, aku cek dulu di buku. Senang deh aku. Ada teorinya yang memang ini kita udah pelajari dari dulu sih gitu. Jadi memang kita nggak sembarangan ya dalam artian mengatakan oh orang ini normal, orang ini enggak. Yang kedua itu distress. Jadi dekat sama function tadi ya, karena udah stres hari-hari gitu. Distressnya sendiri itu kan ke tekanan gitu. Jadi kalau kita sudah mulai merasa tertekan dan tidak bisa fully functioning gitu ya, nggak bisa berfungsi sepenuhnya, ya bisa jadi kita dalam ada kondisi tertentu yang perlu ke psikolog gitu. Oke. Iya. Kalau bagus iya sih gitu. Kalau tips and trick kayaknya sangat kontekstual ya. Jadi memang tergantung sama orangnya ya. Individu atau secara umum ya, tergantung orangnya, tergantung masalahnya juga kadang bisa sih gitu. Cuma kalau yang sekarang ini sih
menurutku cukup membantu gitu ya, karena gue mempraktekkan juga ke diri gue Hmm. sendiri, belajar stoikisme itu salah satunya Oh, I gitu, see. karena kita Stoikisme apa tahu sih? kan, iya Bu, gimana? Stoikisme apa sih? Stoikisme itu Stoik. aliran stoik yang salah satu aliran filsafat Yunani kuno ya, dari zaman dulu. Sebetulnya kalau mau search itu tokonya ada Zena, itu dia mengajarkan bahwa nggak semua hal itu bisa kita kendalikan. Hmm. Nah, biasanya klien-klien yang datang itu juga menceritakan masalahnya yang overwhelming, yang overthinking, itu karena dia ingin mengontrol segalanya gitu. Sementara faktanya kita itu nggak bisa mengendalikan segalanya, karena kita tuh sangat terbatas gitu. Dari segi kapasitas otak kita, dari segi yang lain gitu ya, kepribadian itu nggak mungkin mendukung kita untuk bisa perfect gitu, atau bisa mengendalikan semuanya. Nah, di Stoik itu kalau bisa baca bukunya itu sebetulnya bisa diterapkan juga untuk kita di Hmm. negara yang banyak ketidakpastiannya ini gitu ya, Hmm. uncertainty-nya ini gitu. Hmm. Karena nggak, ya apa ya, berkeluh kesah mungkin nggak apa-apa gitu, tapi kita nggak bisa melakukan banyak hal selain fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan gitu. Ya, tapi tetap sih pada prakteknya mungkin itu tidak dengan mudah bisa dilakukan ya gitu. Artinya eh, bagaimana kita bisa nggak merelakan apa yang memang nggak jadi bagian kita, nggak usah kita pikirin, tapi yang kita fokusin adalah uh, action kita yang mau kita jalani gitu. Ya itu sih bagusnya. Jadi kita nggak gampang stres. Jadi kalaupun misalnya sesuatu nggak berjalan dengan keinginan kita, oh ya sudahlah gitu ya. Hmm. Asal jadi jangan jadi fatalistik juga gitu. Ya, ya. Oh, kalau kerja jadi nggak bener lah, udah biarin gitu. Bukan kayak gitu maksudnya, tapi kita lakukan apa yang kita bisa, tapi atas hal-hal yang nggak mungkin kita kontrol atau kendalikan, ya biarkan aja itu berjalan dengan semestinya gitu. Ya, ya. Mungkin kalau contohnya kayak yang lagi aku lakuin, apalagi dilakuin sama Apu kan, kayak Apu sekarang lagi kayak mulai ini ayam, beternak ayam. Gue dysfunction karena gue nggak kerja. Dia teman-teman gue kerja, tapi gue nggak kerja, gue baru resign. Iya. Dan aku juga ngalamin, aku tuh habis melakukan a very drastic career change, which is aku resign juga, Mas. Karena aku sebelum resign aku kayak 3 bulan nggak bisa bangun dari tempat tidur karena burnout habis-habisan sampai ke fisik. Terus resign, ya sekarang mengambil career path, tapi ya udah akhirnya itu tadi. Dan yang aku lakukan kan sangat erat sama apa yang terjadi sama negara, karena aku ngurusin hutan. Aku ngurusin masyarakat adat. Jadi akhirnya kayak banyak banget urusan kerjaanku yang terpengaruh dengan apa yang dilakukan sama pemerintah gitu. Jadi akhirnya tadi memilih untuk melakukan yang ada di dalam rentang kendali, mulai bercocok tanam. Terus sekarang yang aku lakuin adalah mulai bikin kontainer apa kayak jadi Apa aku jadi lele? enggak, aku Kontainer bikin lele. doomsday prepper gitu. Jadi gue bikin kontainer pangan gitu loh, kayak apa karbo gue store. Terus makanan mulai ngalengin makanan. Basically udah ngelakuin hal kayak gitu, tapi for me itu kayak membuat aku merasa at least within this small space I have the control of this gitu. Jadi at least this is the things that I can do, dan somehow itu membuat aku lebih tenang. Tapi aku nggak tahu ya apakah itu yang kamu maksud, atau jangan-jangan itu malah juga kayak ilusi. Tapi bisa lihat di sekarang kenapa gue temenan sama Fitri, karena kita berdua sarap. Kita tuh mikirin kiamat, makanya kenapa judul podcastnya tuh curhat sebelum tamat, karena kayak ini udah mau kiamat gak sih gitu. Jadinya ya, tapi dibawa lucu ya, sebagai bentuk kopinya dibikin komedi gitu. Iya. Kan kita menyaksikan banyak perubahan ya, gen milenial ini katanya. Iya, benar. Gila ya, kita tuh terekspos dengan banyak hal. Tapi maksudnya kayak model-model kayak gitu tuh juga termasuk coping mechanism yang healthy nggak? Kayak Apu berternak, gua nanam tanaman, gua nanam kebun pangan, bikin doomsday prepping di rumah gitu. Itu a healthy coping mechanism nggak, Mas? Ya, selama tidak menjadi terobses ya. Oh iya. Jadi menciptakan stres baru gitu loh kalau. Oh iya. Oh iya, ada juga ya terus jadi obses ya.
Selama kita bisa kontrol gitu ya, controlling segala sesuatu, atau ya itu tadi juga ada macam-macam sih sebetulnya kalau mau kita lihat sebagai coping ya gitu. Jadi ada coping act of giving juga pernah dibahas tuh artikelnya gitu. Jadi orang itu akan merasa berarti kalau dia bisa memberikan sesuatu pada orang, dan sesuatu ini nggak mesti materi gitu. Karena ketika dia tidak memberikan sesuatu pada klien-klienku yang boleh dibilang mungkin mengalami fitur gejala depresi, itu justru dia merasa tidak ada gunanya dia hidup gitu. Nah, itu kan yang juga justru kita nggak tahu ternyata hal-hal sederhana seperti memberikan sesuatu itu juga bisa impactful buat seseorang. Kalau pernah baca bukunya Amelia Yani ya, dia itu bisa perlahan-lahan pulih dari trauma dari gerakan G30S itu. Salah satunya dia pergi ke daerah Bantul. Dia di sana jadi petani selama berbelas-belas tahun, yang kerjanya menanam singkong, terus tela apa segala macam. Dan dia tulis di bukunya, dan itu buat dia berhasil karena jadi mengubah identitas sebagai yang tadinya anak pahlawan dalam tanda kutip, yang sebetulnya juga dia tidak menginginkan hal itu karena kan pengalamannya jadi tidak menyenangkan, tapi kemudian bisa menjadi seorang petani gitu, yang kemudian justru membuat dia lebih lapang ya, lebih tenang jalanin hidup gitu. Jadi selama itu bikin hal menjadi lebih ringan ya go ahead. Tapi kalau itu malah jadi bikin target baru, jadi pencapaian baru, ya jangan gitu ya, tinggalin gitu. Ini literally baru kita bahas sebelum lu masuk. Kayak gue baru ngomongin ini banget. Kayak gue lagi ngebahas ini sama Fitri ya, nggak, maksudnya menurut gue itu tema yang wajar, yang wajar aja sih, kayak zaman ini milenial tuh ngebahasnya itu gitu. Tapi poinnya kan adalah kalau emang lo ngelakuin itu, dan gue sih gampang aja sih menurut gue, satu take away yang bisa diambil adalah kalau itu positif, lu tahu kok, lu tahu dan lu bisa rasain kalau ini positif tuh ada perubahannya di lu rasanya gimana kan gitu. Jadi kalau lu lakuin itu lu gimana gitu, perasaannya gimana, kalau positif ya jalanin gitu, bener gak sih? Iya kan, kayak lu tahu dari mana, lu tahu dari mana obses apa enggak, lu jangan pikirin itunya gitu. Lu lihat hasilnya di hari lu tuh kayak gimana menurut gue ya. Benar. Gitu loh, Fit. Dan satu hal lagi ya, mungkin ya ini buat kita semua juga sih. Media sosial itu juga kayaknya perlu dibatasi. Jadi ada saatnya memang kita fokus aja sama baca, sama kegiatan yang pasif gitu. Itu tuh hal-hal seperti itu juga sekarang kan jadi kemewahan ya yang didapat gitu. Karena kadang-kadang ya seringnya kan memang ketika buka sesuatu, jadi kita terpicu lagi gitu. Ya bukan untuk tidak punya medsos sama sekali ya terserah aja gitu. Tapi kalaupun ada ya kita mencoba untuk maintain menggunakan sepenuhnya dengan di atas kendali kita sih gitu. Ya, jadi tuh gue sama Fitri tuh temenannya di awal tuh, kita tuh temenan di awal. Maksudnya gue mau bilang temen gue adalah Fitri, si Rizky suaminya itu kan gue kenal belakangan dong. Maksudnya di awal yang gue kenal kan Fitri, kemudian ada suaminya si Fitri nih. Tapi Fitri tuh sibuk banget, dia tuh nggak pernah balas WA, nggak pernah balas apa-apa. Gue malah tiap hari tuh DM sama Rizky. Nah sekarang karena medsosnya gue batasin banget, jadinya si Rizky kayak DM-nya udah gue ignore berhari-hari sih ini. Gitu, jadi ini tips ini kalau ini membantu buat gue ya, mungkin siapa tahu yang nonton ada yang pengen nerapin gitu ya. Jadi gue cuma buka IG kalau gue nyalain laptop. Jadi kalau gue nggak nyalain laptop di hari itu, dan gue kan nggak punya kerjaan, jadi gue sebenarnya nggak punya alasan buat nyalain laptop all the time. Jadi gue nggak nyalain, itu aja ngebantu banget. Cuma jadinya gue mungkin mengignore DM-nya Rizky yang kita tiap hari tuh DM-an goblok-goblok gitu loh, isinya ketololan lah. Kalau si Fitri bilang isinya toket. Dia sama suami gue sering tuker-tukeran foto-foto toket masalahnya. Toket ya, yang tobrut gitu ya. Iya, tobrut banget.
Yang penting kan bukan toket gue. Ya, I know. Toket-toket yang tersebar. Kena ITE dong, Bu. Itu udah beda urusan. Kayak gitu. Iya, Cuma iya. gue jadinya kayak gue konsisten, gue usahakan gitu loh. Iya, Sebenarnya kan iya. nggak punya kebutuhan ya. Jadi akhirnya IG yang ada di HP tuh gue uninstall dan gue cuma nyalain IG kalau emang Nyalain gue lagi laptop. nyalain laptop. Terus ada satu yang baru. Soalnya gue suka banget fotografi dan gue tetap pengen ngepost foto-foto gue. Nah akhirnya gue banyak buka Pixelfed kalau lu pernah denger. Jadi Pixelfed tuh mirip banget sama Instagram. Hanya saja mereka lebih anti kapitalisme menurut gue ya. Bukan anti lah. Mereka nggak ada ads dan nggak ada apa sih istilahnya kalau IG itu algoritma itu loh. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi isinya cuma orang ngepost foto kayak fotografer di situ. That's it. Jadi lu kayak zaman dulu kita buka Facebook, zaman dulu kita buka Friendster gitu. Nggak ada ads apa-apa. Jadi cuma foto aja, foto-foto bagus, kata-kata bagus. Jadi gue ngepost hasil fotografi gue cuma di Pixelfed. Itu aja menurut gue positif banget. Kayak gue hanya mencari berita ketika gue cari. Jadi itu keputusan gue gitu loh. Gue mau tahu biar gimana gue tetap peduli sama dunia ini. Jadi gue perlu tahu berita, maka gue cari informasi. Tapi itu keputusannya gue yang ambil, bukan karena termuncul di feed terus menerus gitu. Dan itu menurut gue itu ngebantu banget. Jadi tolong kasih tau Rizky. Nih mohon maaf nanti gue baca kok at some point toket-toketnya gitu. Tapi ntar kalau gue buka laptop gitu. Tapi kita selama bulan puasa juga janjian puasa sosmed. Maksudnya gue kan salah satu puasa pantang prapaskah. Gue juga tidak mengakses sosmed sesering biasanya. Dan itu juga bantu banget. Terus terang kayak ya memang itu tadi sih, the ability to be memang secara conscious tuh step back gitu dari yang kita tahu akan triggering gitu. Menurutku itu juga pilihan-pilihan yang secara sadar harus dibikin kan ya supaya lebih sehat jiwa dan raga. Betul. Gitu. Oke. Betul. Di mungkin terakhir dirimu tuh praktek ya. Mungkin kalau ada nanti yang boleh nggak? Ini kalau misalnya ada yang nonton kita ya mungkin ya 5 orang yang nonton kita itu misalnya ada yang misalnya ada 5 orang. Ada ternyata ada. Kita kira yang nonton kita tuh cuma 2, ternyata cukup kaget kita yang nonton 5. Anyway. Ternyata lebih, ya. Nonton lebih. Apa kalau mau mulai gitu untuk konseling gitu berarti bisa kalau pengen ngobrol sama dirimu bisa ngobrol sama dirimu di mana Mas tadi? Ya di kampus sih, jadi ada layanan psikologinya. Ya saat ini sih sampai saat ini ya, gue hanya praktek di satu tempat. Sebetulnya ada yang menawarkan di rumah sakit, cuma karena waktunya udah habis ya, kayaknya belum bisa terkoordinasi dengan baik. Jadi selama ini ya masih di Atma sih di kampus Atma Semanggi ya di situ. Jadi ada layanan psikologisnya. Nanti kalau perlu nanti bisa share nomor adminnya ke Paula juga atau ke dirimu juga nggak apa-apa gitu. Nanti gue masukin di deskripsi lah. Thank you banget. Thank you ya Mas Adi. Senang deh aku ngobrolnya. Produktif ya dan ada manfaatnya. Ada dong, pastinya. Ada banyak. Tapi gue mau end soalnya udah lama banget nggak ngobrol sama Adi. Boleh nggak sih yang ini kita end? Karena gue mau menggunakan sisa waktu buat. Boleh. Gue udah lama banget nggak ngobrol. Gue end recordingnya ya. Yang ini end dulu recordingnya.